Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah izin bertanya. Saya ingin meminta nasihat dari Buya terkait tentang konten-konten yang sekarang marak di media sosial. Di era digital sekarang ini, banyak platform sosial media yang menyediakan ruang bagi siapapun untuk bisa membuat konten sendiri dan menjadi konten kreator. Konten yang mereka buat ini akan dapat menghasilkan uang sesuai dengan banyaknya penonton yang menontonnya. Permasalahannya di sini ada konten kreator yang membuat sebuah konten kurang mendidik atau bahkan tidak mendidik sama sekali, seperti contohnya konten prank, konten menyindir, konten pertengkaran, konten buka aib, atau konten yang dibawakan oleh seorang laki-laki bergaya seperti perempuan agar tampak kelucuannya. Parahnya, baru-baru ini ada konten yang membuat agama sebagai bahan guyonan. Mereka seolah membuat aliran sesat mengatasnamakan Islam, memperbolehkan tukar pasangan. Setelah video ini viral, maka yang bersangkutan mengatakan bahwa video itu hanya konten saja, bukan sebenarnya. Dan mirisnya, konten tidak mendidik seperti itu banyak penontonnya. Melihat banyaknya penonton untuk konten seperti itu, dikhawatirkan makin banyak konten kreator yang berpikir untuk membuat konten serupa agar mendapatkan penonton banyak dan menghasilkan uang banyak juga. Melihat fenomena itu, kami mohon nasihat dan bimbingan Buya untuk para konten kreator agar tidak kebablasan dalam berkreasi, karena konten yang sudah dibuat dan diupload di media sosial, maka kemungkinan yang melihatnya adalah semua orang dari berbagai usia. Mohon penjelasannya Buya dan nasihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di era global, kemajuan teknologi yang sepesat ini, hingga dunia seluas ini seperti kampung kecil. Kalau yang terjadi di negeri yang jauh di sana pun bisa nyampe beritanya ke tempat kita. Informasi dulu melalui kertas, koran, majalah, dan seterusnya. Hari ini bisa saja dengan video-video yang bisa disaksikan. Dan tampak lebih jelas dan lebih nyata dibanding tulisan, kan begitu. Hari ini seperti itu. Maka di zaman semacam ini, yang pertama tentunya kita sendiri yang harus menyadari bahwa kita hidup di zaman yang penuh dengan mara bahaya. Kita mulai dari diri kita sendiri, sehingga kita yang memilah dan memilih terlebih dahulu apa yang harus kita tonton. Dan untuk memilah dan memilih tentunya di situ ada rambu-rambu, ada ilmu. Seperti yang bertanya sudah bisa memilah dan memilih karena mungkin dia menghadiri tempat-tempat berilmu, tempat menuntut ilmu, dekat dengan ulama. Ya paling tidak seperti itu dulu. Seperti yang bertanya, tahu bahasanya itu tidak baik. Sebelum kita menuntut ada perubahan di luar sana. Jadi kesalahan kita itu biasanya kalau ingin baik, menggantungkan dengan di luar, bukan dari diri kita. Menyalahkan di luar. Memang saya lingkungan begini, memang keadaan begini, itu yang nggak bisa baik. Mulailah dari diri Anda sendiri. Sehingga Anda menjadi orang yang kuat, biarpun ibaratnya dihempas ombak peradaban yang menyeramkan itu, Anda tetap tegar, tidak akan berubah dengan prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip akhlak dari diri Anda sendiri. Maka Anda kalau mau nonton-nonton, misalnya buka YouTube, tentunya harus pada memilah dan memilih. Kan pilihannya banyak. Yang dijual kan bukan racun semuanya, karena ada makanan sehat ibaratnya begitu. Masa kita ngambil makanan yang beracun? Meracuni akal kita, meracuni iman kita. Ini kita nggak cerdas dong. Ambil yang ada nutrisinya, ada vitaminnya buat keimanan kita, buat akhlak kita. Itu dulu. Yang harus kita hadirkan, kita pandai memilah dan memilih. Sehingga mungkin ini pendidikan yang harus kita ajarkan di era, di zaman teknologi yang sangat pesat ini. Bagaimana kita mengajari anak-anak kita agar pandai memilah dan memilih. Tentunya kita beri alat memilah dan memilih, maka yang selalu kami sampaikan pendidikan kenal agama dari dini itu penting sekali. Sehingga sangat tepat hari ini orang pengen anaknya menjadi seorang dokter, insinyur dan sebagainya, tapi tidak lepas untuk disekolahkan di tempat yang dia juga belajar ilmu agama, agar mengerti mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. Baik, ini dulu yang pertama, Anda sendiri.
Kemudian yang kedua, nah kalau kita ingin buat perubahan di luar sana, tentu perubahan kan bermacam-macam. Ada tugas. Mungkin Ustadz memberikan pesan-pesan kepada siapapun, orang tua, guru, pendidik, dan sebagainya, untuk bersama-sama memberikan pembekalan kepada sampai melecehkan agama dan sebagainya. Atau ngeprank orang yang kadang membahayakan orang, ngeprank orang, membahayakan orang lain, itu dosa, nggak boleh. Mungkar aib dan sebagainya. Kadang dibarengi dengan kebodohan, membongkar aib dirinya sendiri hanya karena untuk konten saja, naudzubillah. Itu kan karena kurang pendidikan. Dia tidak sadar bahasanya yang hancur dia dan keturunannya. Anak cucunya bakal malu kalau punya kakek, punya nenek seperti itu. Cuman dia tidak sadar, maka ini perlu wejangan. Perlu, makanya harus kompak para pendidik. Jadi begini loh ya. Jika di sebuah masyarakat itu, kita harus ngerti skala prioritas. Apa sih pesan yang harus kita sampaikan? Memang di situ mungkin ada wabah yang lain macam-macam. Tapi di saat akan ada banjir, misalnya ada tanda-tanda banjir, yang kita suarakan banjir dong. Artinya banyak kita suarakan. Maka di saat ada konten-konten atau mungkin wabah bencana hari ini adalah adanya konten-konten seperti itu, maka terima kasih kepada penanya. Ini juga nasihat buat kita. Jadi hendaknya kita sering mengingatkan tentang hal-hal yang semacam itu. Pandai-pandailah kita memilah dan memilih konten. Memilih tontonan. Nasihat terus berlangsung. Kemudian lebih dari itu, harapan kami adalah ini didengar oleh penguasa dong. Yang punya kebijakan di negeri ini. Nah, kita masih ingat dulu tuh ada namanya bukan penistaan agama zaman dulu, itu adalah apa ya istilahnya? Kalau ada orang berbicara yang ada sesuatu yang menyangkut, kalau dulu ada istilah sara, suku, agama, ras, dan agama ya. Kalau ada sudah berbicara menyentuh sara, ini kan dihukum. Ada sanksinya dulu. Dan hendaknya sepertinya ini harus kembali diangkat untuk menjaga. Kadang-kadang bukan saja agama, suku. Sara kan suku, agama, ras, dan antar apa A-nya lagi apa itu. Jadi syara bukan syarak ya, bukan syarak ya, ini itu kan singkatan ya. Jadi menyerendahkan suku lain nggak boleh. Mestinya ditangkap itu orang, diberi nasihat. Apalagi sudah urusan agama. Jadi yang ketiga ini yang punya peran penting adalah penguasa. Tapi kami selalu jangan menggantungkan penguasa dong. Kita ingin berbuat baik kok. Kita pernah di sebuah negeri, dan semoga sekarang masih ada. Kalau kalimat yang salah saja itu nggak bisa kita masuk. Waktu itu. Karena ada protek. Saya itu mencari namanya Syekh Dr. Buti. Kemudian dalam webnya kan Bouti. Rupanya O-nya itu ganti beauty. Jadi kan kecantikan itu nggak bisa masuk. Mungkin masuk ke channel-channel porno nanti pada akhirnya. Jadi nggak bisa masuk, rupanya salah huruf saja. Beauty menjadi beauty itu kenapa kok begitu? Nah, kalau kita memasukkan judul-judul yang tidak pantas itu terstop. Sehingga ini pentingnya sebuah negara yang peduli kepada moral, akhlak. Sehingga mestinya ada protek, biarpun dalam di era global ini tentu masih ada yang bisa dilakukan oleh negara untuk membatasi tentang kebrutalan moral, pemikiran, dan seterusnya. Karena ini kalau dibiarkan, akhirnya biasa muncul caci maki suku antar suku. Hanya bikin guyonan saja, tiba-tiba saya orang Jawa merendahkan suku Sunda, orang Sunda merendahkan suku Batak. Ini kalau dibiarkan, ini bahaya sekali. Ini harus diberesi orang-orang yang membuat kerusakan ini. Apalagi kalau masuk ranah agama. Ustadz hanya bisa memberikan petunjuk. Makanya harapan kami adalah pemimpin berikutnya ini harus peduli urusan yang ditanyakan oleh penanya yang bijak ini. Peduli betul. Jadi harus dilacak ini orang. Yang membuat kalimat-kalimat yang menyakitkan, ini harus diberesin. Supaya nanti tidak ada konten-konten semacam itu. Kan bisa. Anak-anak kita aja melacak. Siapa ngomong begini bisa nggak? Oh, dia tempatnya rumah sini bisa kok. Apalagi sebuah negara. Tapi sebelum negara bertindak, wahai hamba Allah, jangan biasa menjadi orang yang lemah untuk membangun diri.
Wah, karena keadaan begini mau gimana lagi? Oh, enggak boleh menyerah. Mulai dari diri Anda sendiri, memilah dan memilih konten yang harus Anda dengar, Anda lihat. Kemudian setelah itu Anda harus memberikan edukasi kepada siapapun yang Anda mampu menyampaikan edukasi pendidikan kepada mereka, sampaikan di musola, di masjid, didik anak-anak. Kemudian pendidikan kepada orang yang membuat konten-konten, kehalalan makanan dan sebagainya. Kemudian lebih setelah itu adalah mohon kepada pemerintah memperhatikan masalah ini, jangan sampai negeri ini dicabik-cabik oleh orang-orang yang hanya mencari rupiah, sehingga mencaci dan mengolok, merendahkan suku lain, merendahkan agama. Kadang orang tidak boleh merendahkan dirinya sendiri, seharusnya kita larang. Nggak boleh orang membongkar saya begini-begini dengan kejahatannya, ya kan? Dengan naudzubillah aib pribadinya, ya seperti itu. Jadi karena merendahkan suku, aduh kita kembalikan, kita tegakkan ini. Ini mungkin yang harus disuarakan kembali kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, terus ke bawah. Hendaknya kami cinta kepada Anda Presiden hari ini dan seterusnya. Ini bukan untuk Presiden, imam kita, imam negara kita. Di masalah yang ditanyakan penanya hendaknya diperhatikan dengan serius. Kami tidak mengatakan harus hukum dan sebagainya, dikasih edukasi. Tangkap mereka semuanya. Kalau memang nggak harus hukum, kemudian didudukkan, diajari, dikasih peringatan, jangan melakukan lagi. Kami tidak mengatakan harus menghajar mereka, tidak. Orang hebat kan tidak menghancurkan, tapi membangunkan. Jika ada orang salah, sehingga ini orang sudah terlanjur terkenal, biasanya kontennya jelek dan sebagainya, Masya Allah, besok ngajak kebaikan, wah ini punya nilai plus kok pada dirinya, kan begitulah, maksud kami begitu. Maka hai Anda yang punya konten-konten aneh, merusak dan sebagainya, mungkin semoga setelah mendengar suara ini, Anda tetap dengan keterkenalan Anda, ketenaran Anda, cuman berubah. Biasanya kotor-kotor di mulut Anda, sekarang jadi baik-baik. Kan ini yang kita inginkan. Jadi Anda kemarin sudah terlanjur terkenal, maka keterkenalan Anda nih, Anda gunakan untuk kemuliaan. Ini kan bisa dibangun. Jadi kalau seandainya kami bisa membantu teman-teman untuk diskusi bagaimana agar konten mereka yang biasa sudah terkenal, maka kami sampaikan kepada yang sudah terlanjur terkenal dengan konten Anda yang bermacam-macam, yang tidak mendidik, yang bahkan merusak, yang merendahkan diri Anda, merendahkan agama dan sebagainya. Ingat, masih ada jalan untuk menjadikan itu semuanya mulia. Berhentilah dari itu semuanya. Pun Anda sudah terkenal, tinggal Anda menjadi orang-orang baik di dalam urusan konten ini. Ini saja yang harus kami sampaikan. Dan kepada presiden, gubernur, kepolisian dan sebagainya, jihad Anda di sini, wah pahala Anda gede. Dan ingat, kerusakan negara ini adalah karena liarnya konten. Dulu itu kami masih ingat kok, ada sering kita dengar tentang pembredelan izin sebuah media, dibredel. Kenapa dibredel? Ditutup izinnya karena melanggar. Ini kan perlu. Dan itu untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat. Dan kami mulai dari diri kami pribadi, karena selama ini kita bermain di media, juga banyak media. Kalau kami salah, tolong diingatkan dong. Ini harus begitu. Kita kan sama-sama, bukan di saat kami ngomong begini berarti ini kami enggak. Kami betul ada kepleset omongan, tiba-tiba saya merendahkan orang lain. Tolong diingatkan, siapapun berhak Anda mengingatkan kami. Ini kita pengen bangun bareng-bareng baik, bukan kami mengatakan wah media yang salah kita paling bos, tidak. Yuk kita bersama-sama membangun diri, saling mengingatkan, tentunya dengan saling cinta. Mungkin orang itu telah menyakiti Anda dengan kontennya, merendahkan Anda. Coba kalau dia bertobat menjadi orang mulia, jadi indah kan, nggak perlu kita mendendam juga. Ingat mohon barangkali ini dengar oleh Bapak Presiden, siapapun presidennya setelah ini saya tidak tahu, ya. Tapi tolong, ini penting banget, dari kepolisian, Kapolri, kemudian dari semuanya. Oh ini indah, jihad Anda adalah bukan Anda perang di medan laga, tetapi menjaga persatuan bangsa ini, memperhatikan tentang liarnya konten-konten caci maki, conten-conten olok-olok, merendahkan dan seterusnya, yang itu sebetulnya adalah akan menanamkan kebencian yang akan terpendam di dada bangsa ini, sehingga dikit-dikit berantem, dikit-dikit perang, dan itulah kehancuran. Tolong semuanya, ini bukan PR-nya presiden dan kepolisian, bukan, ini PR bersama.
Karena hari ini pun polisi juga ngerjakan, pekerjaannya banyak, bukan kejahatan pencurian, kejahatan yang lain ada. Cuman kami menyampaikan ini adalah sesuai dengan pertanyaan, sangat penting. Terjadinya kejahatan-kejahatan yang bermacam-macam daripada informasi-informasi yang tidak benar ini, dan bahkan ini kebiasaan. Kalau sesuatu yang tidak baik sudah dianggap biasa, maka orang akan mudah melakukan ketidakbaikan tersebut karena dianggap biasa. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.